Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifa Talita Anissa dengan NIM 24070513. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tugas keamanan jaringan yang berjudul Dasar-dasar jaringan nirkabel atau wireless network. Pada slide pertama ini jelaskan bahwa jaringan nirkabel atau wireless network adalah jaringan yang dapat digunakan tanpa kabel dengan memanfaatkan gelombang radio. Wireless sangat membantu karena memberikan mobilitas tinggi sehingga pengguna bisa mengakses internet dari mana saja dengan lebih praktis. Selain itu, teknologi wireless juga mendukung perkembangan IoT atau Internet of Things dan otomatisasi. Pada slide ini juga diperkenalkan beberapa istilah dasar seperti bandwidth, SSID, hotspot, serta teknologi seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Slide kedua ini menjelaskan istilah-istilah penting dalam jaringan wireless. Pertama ada access point, yaitu perangkat yang menghubungkan jaringan wireless dengan jaringan kabel. Kemudian ada BSSID, yaitu alamat MAC unik untuk mengidentifikasi access point. Selanjutnya ada ISM band, yaitu frekuensi yang digunakan oleh teknologi seperti Wi-Fi dan Bluetooth tanpa memerlukan lisensi khusus. Memahami istilah-istilah ini penting agar lebih mudah memahami cara kerja jaringan wireless. Pada slide ketiga ini dibahas tentang standar Wi-Fi IEEE 802.11. Setiap standar memiliki kecepatan dan frekuensi yang berbeda. 802.11b memiliki kecepatan 11 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz. Kemudian 802.11g meningkatkan menjadi 54 Mbps. Kemudian 802.11m mendukung teknologi MIMO dengan kecepatan hingga 600 Mbps. Selanjutnya 802.11ac memberikan kecepatan gigabyte pada frekuensi 5 GHz. Dan yang terbaru adalah Wi-Fi 6 atau 802.11ax yang dirancang untuk lingkungan dengan banyak pengguna agar koneksi tetap stabil dan cepat. Pada slide keempat ini menjelaskan tentang topologi jaringan wireless. Ada dua jenis utama, yaitu ADHOC dan infrastruktur. ADHOC berarti perangkat saling berhubung langsung tanpa access point, sedangkan infrastruktur menggunakan access point sebagai pusat koneksi. Selain itu, terdapat klasifikasi jaringan berdasarkan cakupan area, yaitu WPAN, WLAN, WMAN, dan W1. Pemilihan topologi dan jenis jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan luas area yang ingin dijangkau. Pada slide ini dijelaskan berbagai perangkat dalam jaringan wireless seperti router, repeater, gateway, dan USB adapter. Selain itu, antena juga memiliki peran penting karena menentukan arah dan jangkauan sinyal. Antena direksional digunakan untuk koneksi jarak jauh dengan arah tertentu. Antena omnidireksional digunakan untuk penyebaran sinyal ke segala arah, sedangkan antena parabolik atau Yagi digunakan untuk jangkauan yang sangat jauh. Kemudian pada slide ke-6 membahas tentang perkembangan keamanan jaringan wireless melalui enkripsi. Awalnya ada web yang menggunakan RC4 namun mudah diretas karena memiliki kelemahan keamanan. Setelah itu muncul WPA yang menggunakan TKIP sebagai peningkatan sementara. Kemudian WPA2 menggunakan AES atau CCMP yang jauh lebih aman dan banyak digunakan saat ini. Terakhir ada WPA3 hadir dengan fitur keamanan lebih kuat seperti SAE dan forward security sehingga lebih sulit untuk diserang. Pada slide ke-7 ini dijelaskan bagaimana penyerang dapat mencoba membobol password Wi-Fi menggunakan metode WPA-C cracking. Penyerang biasanya menangkap handshake jaringan lalu melakukan brute force atau dictionary attack secara offline untuk menebak password. Oleh karena itu, disarankan menggunakan password yang kuat, menonaktifkan fitur WPS, serta menggunakan WPA3 atau radius untuk meningkatkan keamanan. Saya ini juga memperkenalkan tools seperti iCrack, Kismet, Wireshark, and Nextport. Kemudian pada slide ke-8 ini dibahas pentingnya penempatan access point. AP sebaiknya ditempatkan di posisi sentral dan jauh dari benda logam agar sinyal dapat tersebar dengan baik. Selain itu, konfigurasi router juga penting seperti mengganti password admin default, mematikan remote management dan WPS, mengaktifkan firewall, serta melakukan update firmware secara rutin. Slide ini juga menjelaskan penggunaan guest network dan MSI filtering sebagai tambahan keamanan. Lalu pada slide 9 ini menjelaskan tentang 3 metode autentikasi wireless.
Yang pertama ada open system yang sederhana namun kurang aman dan biasanya digunakan pada hotspot publik. Kemudian yang kedua ada ShareKey yang menggunakan WEP namun sudah tidak direkomendasikan lagi karena mudah diretas. Dan yang terakhir ada Centralized Authentication menggunakan radius yang lebih aman dan banyak digunakan di perusahaan, kampus, dan institusi besar. Baiklah, di sini saya akan memberi kesimpulan dari tugas saya, yaitu di sini dijelaskan bahwa keamanan jaringan wireless harus dilakukan secara berlapis. Langkah-langkah penting meliputi inventarisasi perangkat, penggunaan WPA2 atau WPA3, autentikasi yang aman, monitoring jaringan, dan update firmware secara rutin. Selain itu, edukasi kepada pengguna juga sangat penting agar mereka memahami pentingnya password yang kuat dan risiko menggunakan hotspot publik. Dengan keamanan yang baik, jaringan wireless dapat digunakan dengan lebih aman dan nyaman. Sekian dari presentasi saya. Lebih dahulu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.